Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Kurnia Putri, NIM 20042297. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian nilai, jenis-jenis nilai, pembentukan perilaku dan perubahan perilaku, serta pengaruh nilai terhadap perilaku organisasi. Yang pertama, nilai. Menurut Frankel, nilai adalah ide atau konsep tentang apa yang dipikirkan seseorang atau dianggap penting oleh seseorang. Kemudian menurut Cooperman, nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif. Kemudian dapat disimpulkan bahwa nilai itu merupakan suatu konsep yang berasal dari pikiran seseorang tentang apa yang baik dan apa yang dianggap benar. Kemudian jenis-jenis nilai terdiri dari nilai imaterial, nilai imaterial yaitu nilai yang tidak berwujud, kemudian sulit untuk berubah, contohnya ialah ideologi, kemudian gagasan, peraturan, ataupun sistem politik. Yang kedua, nilai material, yaitu nilai yang berwujud, mudah untuk berubah, contohnya saja pada karya seni, gedung, bahkan benda-benda yang memiliki bentuk ataupun ruang. Kemudian pembentukan sikap. Sikap sosial terbentuk oleh adanya interaksi sosial. Dalam interaksi sosial itu, individu membentuk pola sikap tertentu terhadap suatu objek psikologis yang dihadapinya. Berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap ini, antara lain yang pertama adalah pengalaman pribadi, yaitu tak ada pengalaman pribadi sekalipun dengan objek psikologis cenderung akan membentuk sikap yang negatif terhadap objek tersebut. Dengan sebaliknya, pengalaman dengan suatu objek psikologis menimbulkan adanya tanggapan dan penghayatan. Penghayatan ini membentuk sikap seseorang, tetapi apakah sikap itu positif atau negatif, semuanya tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya juga. Kemudian yang kedua adalah pengaruh kebudayaan. Nah, kebudayaan sangat berpengaruh pada pembentukan sikap. Apabila kita hidup dalam budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, maka sikap positif terhadap nilai religius kemungkinan besar akan terbentuk. Demikian juga apabila kita hidup di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi sifat-sifat kesatria dan penuh dedikasi dalam pembangunan dan membela negara, maka sikap positif terhadap sifat-sifat tersebut juga akan terbentuk. Kemudian yang ketiga adalah media massa. Informasi yang disampaikan melalui berbagai sarana informasi yang berbentuk media massa, baik dari TV, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain, memberikan landasan kognitif bagi terbentuknya sikap. Apabila pesan-pesan yang disampaikan itu cukup sugestif atau mengajak, maka akan memberikan dasar efektif dalam terbentuknya sikap. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara mengubah sikap? Yang kita ketahui bahwa perubahan sikap terjadi apabila informasi yang bersifat persuasif atau mengajak dapat dipahami dan diterima oleh penerima atau individu tersebut. Jadi ketika informasi yang bersifat mengajak ataupun bersifat sebab dan akibat dapat diterima oleh individu tersebut, maka akan mempengaruhi nilai ataupun sikap yang ada pada individu penerima informasi. Kemudian, hubungan nilai dan perilaku. Yang pertama, sistem nilai yang dianut seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang, karena nilai mempengaruhi sikap dan sikap mempengaruhi perilaku. Kemudian yang kedua, seseorang yang memiliki sistem nilai lebih tinggi cenderung berperilaku lebih terkendali dibandingkan seseorang yang memiliki sistem nilai yang lebih rendah. Yang ketiga, seseorang yang memiliki sistem nilai berbeda maka akan mempengaruhi pandangan tentang mutu suatu tindakan atau produk. Kemudian pengaruh nilai dan sikap terhadap perilaku organisasi.
Nah, nilai ini sangat penting untuk mempelajari perilaku organisasi karena nilai menjadi dasar untuk memahami suatu sikap, motivasi serta memahami persepsi kita. Individu yang memasuki organisasi tentunya harus berdasarkan konsep mengenai apa yang harus ia kerjakan atau tindakan yang harus dia lakukan selama di dalam organisasi tersebut. Baik, sekian dari penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.